Terima kasih untuk saudara-saudara yang menunggu, dan tentu di Indonesia ini sudah tengah malam ya, ngantuk, tapi tidak apa-apa. Tadi saya baru saja selesai live dengan kita semua, dan penontonnya ada sudah lebih 5.000 orang yang nonton tadi. Dan sekarang saya bahas adab tarawih tercepat di dunia, dan masuk ke rekor catatan saya. Muri Mr. Ibrahim Republik Indonesia. Nah, itu murinya itu di situ. Jadi saya sudah mulai mencatat ini, dan berita di Indonesia itu mempertanyakan sah tidak itu tarawih cepat gitu. Kenapa harus pendeta Saifuddin Ibrahim yang akan menjawabnya? Begini saudara-saudara, setiap saya membahas masalah Islam, kemudian saya baca ayat-ayat Al-Quran, itu dolarnya menjadi kuning. Wah, berarti saya tidak ada pemasukan secara dolar gitu. Tetapi saya percaya bahwa dimanapun saya berada, Tuhan akan menolong dan membantu saya di dalam penghidupan atau apapun. Saya tidak pernah ragu dan takut untuk anak, istri, keluarga saya. Ya, walaupun ada lagu, aku sengsara karena Islam, aku melarat karena Islam, Islam yang membawaku mati, mati akal dan pikiranku, anak istriku melarat. Nah, itu lagu baru. Nah, kita perhatikan salat tarawih itu adalah salat sunat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya dan berbicara dengan mereka sebelum tidur. Itu diadakan berjemaah. Salat tarawih yang dilakukan oleh Muhammad itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 8 rakaat, ya, 8 rakaat tambah witir 3 rakaat menjadi 11 rakaat. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan lebih daripada itu. Jadi hanya melakukan 11 rakaat, tidak ada sunnahnya, tidak ada hadisnya Bang Mamat melakukan lebih dari 11 rakaat. Tetapi sekarang ini yang ribut di Indonesia seperti Soma, seperti Adi Hidayat, ustadz-ustadz yang membingungkan itu, dan kita tidak tahu mau mengikuti ustadz yang mana, yang benar itu yang mana, yang asli yang dilakukan oleh Bang Mama itu yang mana. Tidak ada kejelasannya. Semuanya mengaku-ngaku bahwa dialah yang lebih pintar, ini dalilnya, itu dolalnya, ini delelnya, dan sebagainya. Lama-lama deletnya apa? Gitu. Jadi bagaimana ini sholat witir, sholat tarawih itu menjadi keributan dari zaman ke zaman, dan bikin kita konslet. Kalau kita ikutin ajaran Bang Mamat itu, aduh, gak ada habis-habisnya, ribut melulu. Nah, sekarang saya mau tampilkan video orang yang sholat tarawih itu. Saya jelaskan dulu. Sholat wajib itu 5. Seluruhnya 17 rakaat di dalam Islam itu. Jadi subuh 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jadi seluruhnya itu ada 17 rakaat. Berarti 17 kali juga Muslim itu berdoa, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus.
Jadi sampai sekarang mereka Muslim itu masih meminta ditunjukin jalan lurus. Jadi dia tidak tahu jalan yang lurus. Padahal Isa Al-Masih berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang masuk surga, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang memperoleh hidup yang kekal, tanpa melalui Yesus Kristus. Jadi Muslim itu 17 kali di dalam setiap hari meminta jalan lurus. Nah, orang Kristen tidak perlu lagi minta jalan lurus. Jalan lurus itu adalah Yesus Kristus. Saya ini lupa terus kalau untuk perlengkapan ini. Makanya saya itu perlu asisten untuk mengatur semua omongan dan kendali hidup saya ini. Mestinya begitu. Nah, baiklah saudara-saudara. Ada 17 rakaat di dalam sholat 5 waktu. Dalam 24 jam itu. Nah, ada sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat sunat, qobliyah maupun ba'diyah. Jadi 2 rakaat sebelum atau sesudahnya. Kalau subuh itu tidak ada ba'diyahnya, tidak ada setelahnya, tetapi qobliyahnya saja. Begitu juga sholat zuhur asar, tidak ada ba'diyahnya. Adanya itu adalah qobliyah sebelum sholat asar. Setelah asar tidak ada. Yang ada qobliyah dan ba'diyahnya itu sholat maghrib, sholat isya, dan sholat zuhur. Salah. Enggak salah. Saya masih ingat kok, walaupun sudah 15 tahun enggak sholat. Dan kalaupun saya dijadikan imam sholat mana saja di Masjidil Istiqlal, saya pasti lebih bagus daripada imam besar Istiqlal itu. Lebih bagus bacaan saya lah. Dan kalaupun lomba cepat, ya mungkin saya masih bisa cepat. Nah, sholat tarawih itu adalah sholat yang diadakan hanya pada bulan puasa. Tarawih tidak ada di bulan yang lain. Jadi hanya pada bulan ke-9 di setiap tahun Hijriah. Namanya bulan Ramadan. Bulan ke-9, 10, 11, 12 itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhajjah. Dzulhajjah ini berarti masuk ke bulan ketiga dari bulan puasa, itu naik haji. Naik haji mulai dari tanggal 1-nya itu sudah terbang. Karena mengejar tanggal 10-nya itu potong bebek angsa masa dikuali, yaitu potong hewan. Tanpa apalagi tentang sholat. Nah, ada sholat gerhana, ada sholat gerhana bulan, gerhana matahari, sholat minta hujan, sholat ada lagi sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat menghormati masjid, yaitu bangunannya, itu bangunan masjid itu. Jadi masjid itu perlu juga dihormatin. Maka barang siapa yang ngelempar masjid ya bisa bahaya nanti. Bahaya, tapi kalau lempar gereja mah nggak apa-apa. Kita minoritas, pokoknya sabar sajalah. Sabar, orang minoritas itu diperlakukan MKC begitu, terus gereja digituin. Udahlah, jangan ribut, kita ini minoritas, ya. Terimalah apa adanya kehidupan kita ini. Karena apa? Kalau kita masih hidup, ini kemurahan Tuhan. Jadi nggak usah ini. Loh, saya nggak boleh balik ke Indonesia gara-gara katanya menghina Bang Mamat, menghina si Marmot.
menghina menteri kadrun juga itu nggak boleh itu, menghina kayak begitu tuh. Jadi saudara-saudara, biarlah kita menerima nasib sebagai orang minoritas. Saya nggak tahu ini pemerintah Indonesia sekarang ini, saya nggak tahu ini Pak Jokowi, saya nggak tahu hati nurani beliau. Tetapi saya tetap menaruh sangka baik kepada beliau, bahwa saya tetap mengatakan tidak ada presiden sebaik Mr. Jokowi. Nggak ada dari ini. Tetapi dia adalah presiden diam-diam. Jadi sekali ngomong minta duit, minta duit ke saya, maksud saya itu. Karena program saya dengan Jokowi ini berapa tahun ke depan ini kita jadikan rupiah paling kuat dan melawan Amerika. 1 rupiah sama dengan 1 dolar. Apa nggak hebat negara kita? Hebat, orang kaya raya bangsa kita ini. Bukan lautan, hanya kolam susu. Tiada badai, tiada topan ku temui. Apalagi? Na 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 na. Oh, itu lagunya, itu lagu ciptaan saya apa ciptaan kadrun, nggak tahu, yang penting itu. Nah, tanpa memperpanjang ini, kita lihat dulu sholat tarawih paling cepat. Salat tarawih merupakan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan selama bulan Ramadan. Jumlah rakaat salat tarawih yang cenderung banyak kadang membuat sejumlah orang ingin menyelesaikannya dengan cepat. Di Indonesia sendiri sering dijumpai salat tarawih kilat yang dilakukan dengan cepat atau terburu-buru. Salat tarawih 23 rakaat diselesaikan hanya dalam waktu 6-10 menit saja. Lantas seperti apa pelaksanaannya? Berikut Infonesia akan merangkum fenomena sholat tarawih cepat di Indonesia. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Indramayu. Pondok pesantren Al-Quraniyah di Desa Duku Jati, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melaksanakan sholat tarawih super cepat. Sholat tarawih 23 rakaat diselesaikan hanya dalam waktu 6 menit. Pelaksanaan sholat tarawih super cepat ini sudah berlangsung turun-temurun di pondok pesantren tersebut. Bahkan di tengah pandemi COVID-19, sholat tarawih kilat yang dilakukan oleh para santri ini lebih cepat 1 menit dibandingkan Ramadan sebelumnya. Imam hanya membacakan surat-surat pendek. Ya, itu di Indramayu hanya 6 menit, 20 rakaat. 20 rakaat itu 20 kali sujud. 23 rakaat itu tambah 3 rakaatnya witir, jadi 23. Kalau tadi saya sudah jelaskan bahwa Nabi Muhammad itu hanya melaksanakan tarawih itu 11 rakaat. 2 tambah 3, 11. Jadi 11 rakaat. Lah ini dalam 23 rakaat diselesaikan dalam 6 menit. Itu bacaannya cepat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alaminarrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanallah. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhanallah. Waduh, itu baru 1 rakaat. Belum lagi tambah lagi 2 rakaat. Weh, cepat sekali, hebat. Sementara dia tidak mengerti apa yang dibacanya.
Luar biasa, luar biasa. Inilah yang saya suka. Tapi ini yang saya suka ini yang cepat ini. Saya perlu dengan imam-imam yang super cepat dan akrobatis. Karena sholat itu mengandung olahraga. Jadi olahraga dan senam. Dan ketika Anda takbir itu harus menarik napas. Allahu Akbar. Kemudian tangan kiri di dada, kemudian ditutup dengan tangan kanan. Jadi walaupun Anda jahat, tutup dengan yang baik. Jahat ini, makanya tangan kanan memegang yang tangan kiri nih. Tangan kiri ini lambang kejahatan, dipegang oleh tangan kanan. Lo jangan lari-lari para pencuri, para penipu. Setan sedang diikat di bulan Ramadan. Tetapi kenapa banyak setan nyuri sandal di masjid? Jadi di masjid itu adalah tempat pencurian sandal terbanyak di Indonesia. Jadi rumah ibadah yang banyak. Pergi pakai sandal bata, pulang pakai sandal bolong. Itulah yang dilakukan oleh turunan Bang Mamat. Amin. Saya sudah kehilangan sandal dan sepatu di masjid sudah berkali-kali. Tetapi itulah investasi masa depan saya. Saya akan diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kenapa saya setuju dengan sholat tarawih cepat? Karena ya tarawih super cepat yang dijalankan oleh sebagian jemaah di Indonesia ini untuk mempercepat makanan buka puasa tadi turun ke dalam perut. Dan agar cepat diproses oleh pencernaan kita. Sehingga begitu, ya tentu saja jangan terlalu banyak minum. Kalau sholat super cepat itu, nanti kejepit perut kita antara dua paha itu. Lebih baik dijepit oleh kekasih kita daripada dijepit oleh paha sendiri. Kan gak bagus gitu. Aduh, pendeta ini ngomongnya kok lari-larinya ke sana terus itu. Jadi supaya rongga perut kita ini cepat juga merasakan lega dengan mempercepat. Nanti kalau salah saya ngomong ini, tolong dokter muslim itu koreksi saya ya. Karena bahaya juga saya ini ngomong sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, nggak tahu masalah kesehatan dan pencernaan, asal ngomong. Jangan-jangan tarawih super cepat ini berbahaya untuk kesehatan loh. Karena kan ini, mohon ya dokter, kalau perlu dokter presiden ini mengkoreksi omongan saya ini. Hanya sekedar bikin konten lalu ngaku-ngaku begitu. Jadi sangat apresiatif saya dengan ini. Dan segera meleburkan makan minum yang masuk di dalam perut ini. Karena begitu banyaknya kita tadi makan buka puasa itu. Sehingga segera pencernaan kita itu memperoleh dan menciptakan enzim di mulut kita, sehingga enzim ini akan terus menghasilkan nafsu makan yang bagus, bukan nafsu yang lain, nafsu makan. Lu jangan ini ya, ini kadrun itu menghina saya terus kerjanya itu. Coba baca itu di komen-komen ini. Minum anggur kolesom. Kamu ini. Saya ini sedang menyiapkan khutbah yang bagus kamu ini. Tarawih super cepat itu masuk dalam catatan rekor Majelis Ulama Republik Indonesia, MURI. Itu
MURI, Majelis Ulama Republik Indonesia, mencatat bahwa rekor tercepat itu dilakukan oleh jemaah di Indramayu, hanya 6 menit. Sholat 20 rakaat hanya 6 menit. Wah, saya itu hebat sekali itu ya. Mereka harus terbiasa menghafal bacaan itu. Mulut saya kurang canggih untuk bacaan-bacaan secepat itu, ya. Loh, kalau saya itu jadi imam waktu sholat tarawih di Indonesia, itu saya dibilang lama. Saya untuk membaca surat misalnya Infitar, itu bacaan saya di sholat tarawih. Jadi mereka kalau sholat tarawih imamnya Saifuddin Ibrahim, ada yang langsung mundur gitu. Jadi nggak ikut ininya tarawihnya, mereka tarawih di rumah. Tetapi mereka pasti mengikuti banyak jemaat ketika saya jadi imam itu, mereka melihat jadwalnya Ustadz Saifuddin Ibrahim. Mereka datang. Kenapa yang ceramah juga itu adalah Saifuddin Ibrahim, bukan pendeta, Ustadz Saifuddin Ibrahim. Oh, mereka akan senang sekali. Saya cukup ceramah 10 menit, itu mereka rame ngakak ketawa. Jadi mereka hanya mengikuti ceramah saya. Sholat tarawihnya mereka tinggalkan saya, mereka pergi. Saya sudah tahu begitu itu jemaat, misalnya di Melongo, di Jepara, di mana-mana di Jawa Tengah sana itu, di Jakarta, di Pancoran, itu saya jadi imam sholat tarawih, ceramah. Nah, kalau ada namanya Musola Al-Jihad di Pancoran situ, belakang MBAU, itu ada. Saya jadi imam waktu saya sejak jadi mahasiswa. Saya datang ke situ hanya untuk mendapatkan uang, dan saya kembali ke Solo. Gitu. Dapat uang dari Masjid Al-Jihad. Di Keramat Raya juga saya jadi ini. Enggak usah diperpanjang. Jadi mereka senang sekali kalau saya yang khutbah, karena mereka akan senang topik-topik khutbah saya itu menyenangkan mereka dan bikin ngekek, ketawa, ngakak. Karena Ustadz Saifuddin Ibrahim yang ceramah. Tetapi begitu jadi imam, jadi Fatihah, saya baca idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu busirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi halakaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Itu baru satu bacaan, satu surat, dan nanti akan diselesaikan ruku sujud 2 kali baru naik lagi. Itu baru 1 rakaat. Ini 23 rakaat. Apa enggak bego-bego kita itu menunggu Saifuddin Ibrahim? Aduh, buset deh. Tidak menyenangkan itu. Mereka hanya mendengar ceramah saya, tetapi untuk sholat witir ya mereka mundur, hilang satu-satu. Apalagi yang tua-tua udah ngantuk-ngantuk begini. Jadi ini adalah penemuan baru dari jemaah di Indonesia, terutama terima kasih dari Indramayu yang sudah melakukan inovasi baru di dalam sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah sholat istirahat, tetapi ini adalah sholat tai chi. Jadi ada senam supaya badan kita enak. Maka dilakukan dengan gerakan yang cepat. Saya setuju sekali mempercepat ibadah ini.
dan sudah masuk ke rekor muri. Nah, bagaimana dengan imam-imam di dunia, di seluruh dunia, agar mampu melawan percepatan sholat tarawih di Indramayu ini? Ya, tolong ya mempercepatnya supaya Anda masuk di dalam rekor MURI, MURI, rekor Museum Ulama Republik Indonesia. Dan tolong difoto ya di ini dan dimasukkan ke wall utama di museum nanti. Tolong ya Anwar Abbas, kamu jangan kepala batu loh. Anwar Abbas ini kepala batu, pengikutnya jadi pengganas semuanya. Jangan. Ini sudah bulan berapa? Senangnya merusak semuanya. Ini Anwar Abbas ini. Ya, jangan main menghina-hina saya ya. Kenapa saya suka dan setuju dengan ibadah yang cepat ini? Ya bagus juga tarawih cepat ini agar pasangan muda yang mau membuat anaknya ya segera pulang dan segera dia menyiapkan spray dan bantalnya. Jangan terlalu lama, dia nggak tahan. Dia kepingin untuk punya anak. Proses itu kenapa? Karena Nabi Bang Mamat itu dia bangga nanti kalau umatnya paling banyak yang dia nanti di surga nanti. Itu kata dia sendiri neraka. Bang Mamat itu banyak dosanya. Itu. Bagaimana nggak dosa? Dia tidurin 30 perempuan ditidurinnya. Dosa lah. Tetapi kata mereka ya masuk surga gitu. Bang Mamat bilang begini, aku bangga dengan banyaknya umatku nanti. Jadi dia bangga sekali. Oleh karena itu percepatan sholat tarawih ini diperlukan untuk pasangan muda yang mungkin sudah setahun belum punya anak. Nah, cepat pulang supaya melaksanakan sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu apa? Ya, kelonan dengan pasangan kita masing-masing. Tetapi jangan salah kamar. Salah kamar dengan nanti masuk kamar mertua pula. Ya, pasangan muda itu rata-rata kan belum punya rumah. Itu. Jadi dengan itu tolong jangan salah kamar. Nanti masuk kamar mertua pula. Bapak mertua masih di musola. Kamu sudah masuk duluan. Istrimu lagi kemana? Kan kasihan. Jangan salah masuk ke rumah kamar mertua. Aduh, Pendeta Saifuddin Ibrahim ini. Wah, adalah masa orang ini minum kencing onta lagi. Ini enggak boleh begitu, enggak boleh. Enggak boleh sekali terus-terusan komentar, enggak apa-apa minum kencing onta. Inilah alasan yang ketiga di mana tarawih cepat ini untung kita lakukan. Dan saya sangat setuju dengan musola Al-Quran tadi, pesantren Al-Quran tadi yang mengadakan tarawih cepat. Nah, ini bagus sekali ini. Apalagi yang belum punya anak, mungkin terlambat punya anak, sudah 1 tahun 2 tahun belum juga punya anak. Gimana kamu ini? Dan yang keempat, kenapa saya setuju dengan sholat tarawih cepat ini, mungkin ada yang perlu ada janji mungkin dengan temannya,
masih ada ngobrol-ngobrol di luar gitu. Daripada sholat tarawih kalian nggak ngerti artinya dan tujuannya apa gitu. Sholat tarawih, sholat istirahat, sholat sambil leha-leha gitu. Jadi sholat tarawih itu sholat leha-leha gitu, ya, supaya apalagi KUHP 378 memang gua nipu. Enak aja ini netizen kadrunin memang ini nih. Wele gitu. Ada Kapol, Saifuddin Ibrahim dan Yusuf Manubulu. Apa begitu kalian ini? Suka sekali menghina saya ini loh. Saya ini sudah orang yang terhina, masih dihina pula. Saya ini manusia paling hina, tetapi saya adalah orang yang nomor satu untuk bertakbir dalam nama Yesus Kristus agar Indonesia ini cepat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Nah, kita lihat dulu video lanjutan tarawih cepat. Agar sholat tarawih berjamaah tetap berlangsung cepat. Sekarang tadi 6 menit, insyaallah 6 menit. Durasi kalau sekarang bercepat 1 menit, kalau sekarang 7 menit, kalau sekarang ini 6 menit. Cirebon. Ada tradisi unik di Desa Singarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, setiap bulan suci Ramadan. Masyarakat setempat menunaikan sholat tarawih secara ekspres di musola Padepokan Anti Galau Yayasan Al Bustami. Sholat sunat sebanyak 23 rakaat diselesaikan hanya dalam waktu 7 hingga 8 menit. Meski serba cepat berikut bacaan ayat-ayat pendek dan gerakan sholatnya, jamaah tetap tertib dan kompak. Sholat sunat cepat yang menjadi tradisi sejak awal berdirinya Padepokan ini menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat. Singkatnya, waktu sholat menjadi alasan jamaah untuk sholat di musola ini. Meskipun berlangsung cepat, jamaah yakin sholatnya diterima sebagai ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tradisi saya ya dari tahun ke tahun lah, jadi biar masyarakat pada senang untuk mengikuti tarawih, karena kebanyakan mereka jarang yang ikut tarawih. Dengan adanya kilat ini orang banyak yang mengikuti tarawih, minimal dia mau sholat dulu lah. Ya, kalau sholat tarawih cepat begini nih memang harus keluarga muda. Mereka masih muda. Ya kalau umur 50 tahun ke atas dengan kecepatan yang luar biasa seperti itu, wah terganggu itu purus-purus otot-ototnya itu. Dengkulnya bisa goyah gitu. Pulang disambut sama kakek di rumah, kakek disambut sama nenek.
Kakek, kenapa jalannya sempoyongan kayak begitu? Kapok, saya nggak kuat lagi ikut sholat tarawih kayak begitu secepat itu. Jadi memang mereka yang harus stamina bagus, masih muda dan kuat, jantungnya jangan ada ring di dalamnya, nanti bisa ringnya itu copot dan jantung kita habis sudah gitu. Jadi ini pentingnya kita di dalam di dalam sholat tarawih bersama ini, karena bagaimanapun silaturahmi itu tetap ini. Tetapi kalau masjid yang tarawihnya cepat dan di situ nggak ada orang tua, nggak ada interaksi anak muda dengan orang tua. Sedangkan kita yang muda ini perlu belajar pengetahuan dan pengalaman dari orang tua. Lah kalau gitu gimana cara ibadahnya itu? Jadi harus tetap ada, mulai dari anak-anak, orang muda, orang dewasa, orang tua, itu harus tetap ada di dalam satu komunitas. Tapi ya memang nggak apa-apa. Dan alasan yang kelima adalah yang penting orang itu senang dulu sholat gitu. Sementara banyak ustadz-ustadz ini ribut antara 11, 23, mana yang benar itu sholat antara keduanya. Tetapi saya sudah tegaskan Nabi Muhammad tidak pernah sholat lebih daripada 13 rakaat dalam sholat tarawih. Lalu kalau ada dalilnya, sholat 23 rakaat, saya masuk Islam lagi. Saya mau jadi imam sholat di masjid lagi. Asal ada dalilnya bahwa Kanjeng Nabi sholat 23 rakaat. Itu semuanya bid'ah. Itu bid'ah, jahat, masuk neraka. Bid'ah itu kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Salat rakaat 23 itu bid'ah. Dan segala bid'ah itu sesat. Segala yang sesat itu neraka. Mungkin saja mertua saya di Bangka sana sholat 23 rakaat. Dengar baik-baik, hei mertua. Keluarga saya di Bangka. Itu adalah kesalahan besar yang kamu lakukan itu. Tanya menantum ini, orang pintar sekali. Amin. Haleluya. Mana saya mau baca ini komentar-komentar saudara saya. Oh, Saifuddin Ibrahim menunjukkan kebodohannya. Oh, Islam kebakaran jenggot. Memang Islam punya jenggot. Ini salah lagi nih orang pendukung saya, pendoa saya itu. Saifuddin rindu ngaji. Ngapain rindu ngaji? Saya rindu nyanyi-nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Terus apa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh. Ada saudara saya yang muslim, dia bilang saya beruk, katanya. Beruk itu monyet besar itu. Tega nian orang itu bilang-bilang kayak begitu. Gara-gara lu ngomong gua beruk, Bang Mamat lebih buruk dari buruk. Karena dia memang buruk.
Haleluya, asik juga ini. Ini menjelang sahur ya, menjelang sahur. Ini renungan sebelum sahur. Ya, yang dari Papua lagi sahur, yang di apa namanya di Bima di NTB itu lagi sahur juga. Kalau yang di Indonesia Barat ya lagi tidur, banyak lagi tidur ini. Tetapi kalau yang Kristen ikut komentar berarti ini orang Kristen nggak bisa tidur. Coba berdoalah kepada Tuhan, kenapa kamu nggak bisa tidur? Apa karena ingin nunggu saya gitu? Nunggu saya live? Saya live terus tiap jam. Nanti tidur sebentar live lagi, tidur sebentar live lagi. Sama dengan orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, live lah, illallah, live lah, la ilaha illallah, goyang terus, illallah, la ilaha illallah. Ini menjelang saya buka 300 ayat ya. Wah, saya terbangun katanya. Gara-gara ada suara HP istri saya. Lagi nonton Abi katanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sampai, jadi saya akan tetap live seperti ini sampai Abdul Samad ditangkap dan masuk penjara. Tuntutan saya ini jangan main-main loh. Marmut MD, ndermak sampean, jangan begitu dong. Sampai si Somad ditangkap. Sampai Habib Rizik sidang ulang. Kasus mesum sama FH. Ya, jangan main-main loh. Menteri Agama jawab itu 300 itu. Ayat-ayat kitab suci yang penuh dengan ancaman-ancaman yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di Amerika ini ancam untuk seperti HMC mengirim orang yang akan ngedor saya katanya. HMC itu sudah masuk penjara kamu. Sudah pasti dengan berita yang kamu tulis, apapun video yang kamu tulis itu sekarang sudah nyebar kemana-mana. Saya sudah punya datanya. Wah, kamu melakukan kejahatan itu. Walaupun video kamu sudah dihapus. Masih ada. Di Bareskrim itu ada video kamu mengancam saya. Di negara-negara Barat, mengancam itu sudah langsung masuk kantor polisi. Hoax. Kalau di Indonesia 7 tahun penjara, hoax. Nah, kita lanjutkan ya. Blitar. Salat Tarawih Ekspres atau super cepat digelar oleh santri dan warga sekitar Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Salat Tarawih cepat tersebut diketahui sudah berlangsung turun-temurun sejak sekitar tahun 1907. Di pondok pesantren ini, para santri melakukan sholat tarawih yang berjumlah 23 rakaat hanya membutuhkan waktu kurang lebih 7 hingga 10 menit. Menurut penuturan jamaah yang ikut sholat tarawih di sana, tidak hanya warga sekitar pondok, tapi ada juga dari luar kecamatan hingga luar daerah seperti Tulungagung dan Kediri. Yang agak lambat itu mengeluh begitu. Jadi mbah saya itu akhirnya mengambil tarawih seperti ini supaya umat ini
mau menjalankan sholat tarawih. Jadi, intinya seperti itu. Nah, ini alasan yang kelima, ini bagus juga. Mbahnya itu menginginkan supaya sholat itu dipercepat gitu. Ini alasan yang kelima karena dia ikut mbahnya. Oh, ternyata ini dia ikutin ajaran kakek moyangnya, ini bagus juga. Berarti orang ini bagus di dalam pemikirannya, dan saya senang sekali dengan keputusan cucu yang brilian. Sholat 23 rakaat cukup dengan 7-10 menit. Jadi dia belum bisa mengalahkan kecepatan masyarakat Indramayu. Orang Indramayu itu terkenal dengan RCTI. Kalau datang ke Indramayu yang terkenal RCTI. Oke, apa? RCTI itu adalah Rondo Cantik Turunan Indramayu. Itu. Jadi dia terkenal, makanya banyak sekali tuh orang Indramayu yang jadi pekerja sosial malam. Itu, pekerja sosial malam di Jakarta. Dan menurut cerita banyak orang bahwa RCTI Indramayu itu selalu laris. Bagus sekali. Lebih daripada itu, alasan saya bikin alasannya bahwa ibadah tarawih, sholat tarawih ini memang harus dipercepat di seluruh Indonesia karena percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini diperlukan. Jokowi sangat senang sekali kalau punya masyarakat yang cepat sekali ibadahnya, dan jangan buang-buang waktu hanya untuk berleha-leha semacam ini. Sebenarnya masih panjang videonya, tetapi ya sudahlah, karena saya sudah 47 menit lebih untuk siaran ini, hanya sekedar mengingatkan ya bahwa percepatan tarawih ini untuk membangun Indonesia yang lebih cepat lagi dan lebih waras lagi, lebih bagus lagi, semangat untuk membangun Indonesia yang hebat. Terima kasih. Diberkati Tuhan kita semua. Salam waras, salam sadar.